Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Azahra, NIM F1C220019, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membahas tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Masyarakat informasi juga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat yang dapat membuat suatu kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi yang baru. Ciri-ciri masyarakat informasi sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan informasi semakin tinggi. Sebagaimana kita tahu, informasi sangat dibutuhkan pada zaman sekarang dan informasi sangat mudah untuk didapat. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Teknologi informasi itu sangat berpengaruh dengan bidang-bidang yang lainnya. Seperti saat saya sekarang ini, saya menggunakan teknologi dan informasi untuk dapat membuat video ini. Juga dalam bidang-bidang lainnya, dalam bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan teknologi dan informasi. Yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Itu seperti kita mengirim sebuah data atau mengirim sebuah video maupun foto dengan teman kita yang jaraknya itu berkilo-kilometer jauh dengan kita. Itu bisa dilakukan dengan cepat dan mudah dengan adanya teknologi informasi. Yang keempat, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Ini bisa diartikan sebagai informasi itu memiliki nilai dan memiliki harga. Dengan informasi kita dapat membuat sebuah peluang usaha atau kita dapat membuat sebuah inovasi-inovasi baru dengan adanya informasi yang kita dapat. Yang kelima, mengakses informasi super highway atau berkualitas cepat. Dengan semakin banyaknya orang yang membutuhkan informasi, maka akses informasi juga akan semakin cepat. Dulu kita sangat lambat untuk memperoleh informasi, cukup lama untuk mendapatkan informasi. Sekarang kita dengan mudahnya dan bahkan dalam hitungan detik, informasi itu dapat menyebar secara luas. Yang keenam, sistem layanan berubah dari manual ke elektronik. Sistem pelayanan ini bisa contohnya seperti pendaftaran kuliah. Kita tidak perlu lagi datang ke perguruan-perguruan tinggi untuk mendaftarkan kuliah di sana. Kita bisa melalui websitenya untuk mendaftarkan kuliah secara online. Itulah ciri-ciri dari masyarakat informasi. Tetapi dari segitu banyaknya keuntungan atau bisa dibilang manfaat atau dampak positif dari masyarakat informasi, terdapat juga isu-isu di masyarakat atau dampak positif dari masyarakat informasi. Yang pertama, munculnya ketakutan masyarakat bahwa manusia akan menjadi budak mesin. Hal ini bisa terpikir oleh masyarakat karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa semakin canggihnya atau semakin majunya zaman, maka semakin canggihlah teknologi. Sekarang banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mesin bukan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, terancamnya penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin. Sebagaimana kita ketahui kan, kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang maju itu lebih banyak menggunakan mesin daripada manusia. Itu karena mesin lebih cepat dari manusia, mesin bisa memproduksi lebih banyak produk-produk daripada manusia. Manusia tetap dipekerjakan, tetapi dalam jumlah sedikit. Dan manusia yang dipekerjakan itu adalah manusia-manusia yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi atau memiliki teknologi informasi yang tinggi untuk membantu dalam perusahaan itu. Yang ketiga, bertambahnya jumlah pengangguran bagi mereka yang tidak menguasai ICT. Ya, karena kan tadi saya sudah juga sampaikan bahwa di perusahaan besar itu lebih banyak menggunakan mesin, dan orang-orang atau manusia-manusia yang dipekerjakan itu adalah manusia-manusia yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi, yang mengerti tentang mesin, karena mereka cuma bertugas untuk mengawasi mesin, yang bekerja adalah mesin. Jadi bagi manusia-manusia yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang tinggi, mereka akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, mengapa informasi diperlukan? Ada sebuah istilah, yaitu pengetahuan adalah kekuasaan.
Barang siapa yang menguasai pengetahuan, dia akan menguasai dunia. Demikianlah arti dari pengetahuan. Hal ini juga berlaku terhadap informasi. Menjadi kekuatan yang luar biasa karena informasi adalah salah satu hal yang berharga. Tanpa menguasai informasi, seseorang akan menjadi pasif. Tetapi dengan informasi, seseorang akan mendapatkan rangsangan sehingga timbul kreativitas untuk melakukan sesuatu. Lagi di era yang sekarang ini, yang di zaman yang sangat kompetitif ini, informasi menjadi sangat penting agar masyarakat, suatu kelompok, bahkan negara dapat mempunyai daya saing yang tinggi. Tetapi di beberapa lapisan masyarakat terjadi kesenjangan informasi. Maka tugas kita lah sebagai intelektual untuk mendidik masyarakat atau untuk membantu mengarahkan masyarakat agar minimal masyarakat kita dapat menyadari pentingnya pendidikan serta keterampilan yang akan membuat mereka merubah atau mengangkat derajat mereka dari kemiskinan. Selanjutnya, teknologi informasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan ilmiah ke praktik, atau dapat kita simpulkan sebagai praktek atau penerapan dari sebuah ilmu. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari hardware dan software dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Teknologi informasi tidak harus spesifik berupa komputer yang terhubung dengan komputer lainnya. Dapat berupa ponsel, peralatan elektronik lainnya. Intinya, yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kenapa kita harus belajar teknologi informasi? Teknologi informasi memiliki efek yang besar dan dampaknya pun signifikan. Kemudian, struktur, manajemen, serta proses bisnis sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Yang ketiga, kesempatan karir sangat banyak di IT. Ya, sebagaimana kita ketahui, semakin maju negara, maka semakin maju dan berkembang juga teknologinya. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam IT, maka karirnya akan semakin bagus dan semakin banyak dicari oleh orang-orang lain, oleh perusahaan-perusahaan. Yang keempat, IT mempengaruhi banyak aspek pekerjaan ataupun organisasi. Karena berkembangnya zaman atau semakin berubahnya zaman, maka teknologi semakin maju, sehingga orang-orang akan lebih banyak memerlukan orang yang mengerti tentang teknologi daripada orang-orang yang tidak mengerti tentang teknologi. Selanjutnya, komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Perangkat keras komputer dapat juga diartikan sebagai bagian dari sistem komputer, sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, untuk input, yang berfungsi untuk memasukkan data atau input ke dalam memori sistem komputer. Perangkat keras input utama dari sebuah sistem komputer adalah keyboard. Yang kedua, proses, yang berfungsi untuk melakukan olah data atau eksekusi perintah terhadap data yang dimasukkan. Perangkat keras proses utama dalam sebuah sistem komputer adalah prosesor atau CPU, FGA, kartu suara, dan motherboard. Yang ketiga, penyimpanan, yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpan utama dari sebuah sistem komputer, adalah penyimpanan non-volatile internal atau HDD atau SSD, dan penyimpanan volatile, contohnya RAM. Yang keempat, output, yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Perangkat keras output utama dari suatu sistem komputer adalah monitor dan speaker. Yang kedua, software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brainware. Software merupakan sebuah istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat serta disimpan secara digital, dan di dalamnya meliputi program komputer, dokumentasi, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Software juga dapat disebut sebagai sebuah sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud nyata. Ada beberapa fungsi utama dari software.
Yang pertama, mengolah data. Perintah atau instruksi tertentu diberikan sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user. Yang kedua, sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah pengguna, pemelihara, pembuat sistem teknologi. Tanpa komponen ini, hardware dan software tidak akan berarti apa-apa. Fungsi dari brainware secara umum, yang pertama, sebagai administrator. Administrator adalah tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengolah suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari suatu atau sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai programmer. Programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai operator, bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh dari perangkat keras atau hardware. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Yang kedua, kartu suara. Kartu suara adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses data berupa suara, baik mengeluarkan maupun merekam suara. Yang ketiga, RAM. RAM adalah media penyimpanan yang bersifat volatile atau data hilang ketika listrik dimatikan dan data diakses secara acak atau random. Keempat, monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses data grafik dari FGA. Data yang ditampilkan menyediakan informasi berupa video. Ini adalah beberapa contoh dari perangkat lunak atau software. Yang pertama adalah CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor berfungsi untuk mengelola gambar dan banyak digunakan di berbagai bidang. CorelDRAW merupakan software yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak berbasis Ottawa di Kanada. Fungsinya yang pertama, membuat desain logo, membuat desain poster dan undangan. Yang ketiga, membuat desain sampul buku. Yang keempat, membuat ilustrasi. Yang kelima, membuat kartun. Contoh kedua adalah Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Bagian-bagian dari Microsoft Office antara lain Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lagi bagian-bagiannya. Contoh yang ketiga adalah Photoshop. Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pengubahan efek. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi. Sistem operasi membuat kondisi komputer dapat menjalankan program secara baik. Secara umum, sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, efisiensi, yaitu sistem operasi memudahkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Yang kedua, kemudahan, yaitu sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga, kemampuan berevolusi, yaitu sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas penerapan IT dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah terdapat beberapa contoh penerapan IT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi dengan teman atau kerabat yang jauh. Kita dapat menelpon teman kita atau kerabat kita yang berada di luar kota, bahkan di luar negeri, dengan menggunakan teknologi informasi. Kita dapat menggunakan via
telepon itu suara, kita juga bisa video call sehingga kita dapat melihat wajahnya. Juga kita bisa dapat melakukan berbagai macam aktivitas bersama-sama walaupun tidak dapat bertemu secara langsung. Yang kedua, membantu dalam mencari tugas dan belajar. Contohnya adanya e-learning. Di situ kita dapat mengakses materi-materi perkuliahan, kita dapat melihat video pembelajaran, kita dapat mengirim tugas ataupun dan bahkan kita juga dapat berdiskusi bersama teman-teman kita. Kita juga dapat mencari berbagai macam informasi tentang pembelajaran dari teknologi informasi. Yang ketiga, memudahkan seseorang untuk membeli barang atau menjual barang. Hal ini juga berlaku dalam jasa, contohnya online shop. Kita cuma duduk di rumah, tapi kita dapat memesan barang yang kita inginkan. Kita juga dapat menggunakan jasa seperti ojek online. Kita juga bisa memesan makanan dari luar. Ini sangat memudahkan kita, apalagi yang malas untuk keluar rumah, jadi nggak perlu keluar rumah untuk membeli makanan ataupun barang, bisa melalui online. Yang keempat yaitu membantu kita untuk menjaga kesehatan atau mengatur pola hidup. Sekarang kan adanya pandemi, jadi untuk ke rumah sakit itu cukup sulit karena harus melakukan berbagai macam tes dulu baru kita dapat diperiksa. Jadi bagi orang-orang yang cuman sakitnya pilek, batuk yang ringan-ringan, itu bisa konsultasi langsung sama dokter melalui berbagai macam aplikasi. Salah satunya itu Halodoc. Juga terdapat berbagai macam website resmi yang menjelaskan tentang aturan-aturan hidup sehat, tata cara mengatasi pandemi, banyak lagi informasi yang dapat kita peroleh dari situ untuk menjaga kesehatan dan pola hidup kita. Itu tadi adalah beberapa contoh dari penerapan IT dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya sebagian yang dapat saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.